Sidang untuk permohonan nomor 84 PUU 24 Romawi 2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Yang Mulia, izin memperkenalkan yang hadir. Saya sendiri Muhammad Arfan, SHMH. Samping kanan saya ada Husna Nuramalia, SHMH. Diki Supermadi, samping kiri saya, SHMH. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Saudara mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk pengujian material beberapa norma dalam Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Dan kami bertiga, saya, kemudian Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansur, dan Yang Mulia Bapak Profesor Adis Kadir, ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memimpin panel ini. Dan agenda persidangan kita sekarang adalah pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan, dan nanti akan ada penasehatan dari kami bertiga. Sudah pernah berbicara di MK sebelumnya? Belum pernah Yang Mulia. Ini pertama ya? Iya. Oke, terima kasih. Di pendahuluan ini kami minta untuk disampaikan pokok-pokoknya saja, jadi tidak dibacakan semua. Kalau dibacakan ini agak lama juga, apalagi kami sudah membaca permohonan ini dan sudah memiliki telaah, dan itu yang akan kami sampaikan dalam penasehatan. Dan terakhir, tolong disampaikan apa yang ditulis di sini. Nah, nanti kalau mau ada perbaikan, ada masa untuk memperbaikinya. Jadi jangan yang tidak ditulis. Nanti yang disampaikan tidak sesuai dengan penasehatan kami, kan repot juga. Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Siap, izin Yang Mulia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulullah, amma ba'd. Terima kasih kepada Hakim Mahkamah Konstitusi perihal permohonan pengujian material pasal 34 ayat 1 dan 2 dan pasal 52 ayat 3 huruf C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Izin Yang Mulia, kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan. Ya. Kemudian legal standing dianggap dibacakan, sebagian dimohon izin membacakan pokoknya saja Yang Mulia. Silakan. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum, legal standing para pemohon jelaskan sebagai berikut. Para pemohon merupakan perkumpulan berbadan hukum berdasarkan Akta Notaris nomor 150 tanggal 13 Januari 2026. Baru juga nih perkumpulannya. Betul Yang Mulia. Silakan. Terlampir bukti P1 dan keputusan Menteri Hukum nomor AHU 367 AH.01.07 tahun 2026 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum tanggal 15 Januari 2026. Terlampir bukti P2 yang memiliki kepentingan secara langsung sebagai akibat diundangkannya Undang-Undang ASN sebagaimana yang dimaksud dan tujuan para pemohon yang tertuang dalam pasal 5 Anggaran Dasar yang berbunyi dianggap dibacakan. Bahwa para pemohon memiliki legal standing sebagai badan hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 4 ayat 1 huruf C PMK nomor 7 tahun 2025. Bahwa potensial berdasarkan penalaran yang wajar bukan alasan yang dibuat-buat atau yang dikarang oleh para pemohon. Keberlakuan pasal 34 ayat 1 dan 2 dan pasal 52 ayat 3 huruf C Undang-Undang ASN sejatinya merugikan hak konstitusi para pemohon. Artinya memang benar-benar ada kerugian konstitusional yang diderita oleh para pemohon. Bahwa para pemohon selaku ketua umum dan pengurus Forum Aspirasi Intelektual Nusantara yang menaungi ribuan dosen dan tenaga pendidikan khususnya P3K merasa hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan perlindungan kepastian hukum, kesamaan di depan hukum, dan non-diskriminasi inilah yang dilanggar atau setidak-tidaknya yang berpotensi dilanggar akibat ketentuan pasal AKUA Undang-Undang ASN. Bahwa potensial berdasarkan penalaran yang wajar sebagaimana dimaksud dalam doktrin kerugian konstitusional yang dirumuskan oleh
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bukanlah dalil yang dibuat, direkayasa yang bersifat asumtif tanpa dasar. Doktrin tersebut telah menjadi parameter tetap dalam menilai kedudukan hukum atau legal standing pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya. Bahwa kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar, karena para pemohon berada dalam lingkup subjek hukum secara langsung berdampak oleh keberlakuan norma yang dimaksud. Dengan demikian, terdapat hubungan sebab akibat causal verban yang jelas antara berlakunya norma yang diuji dengan potensi terlanggarnya hak konstitusional para pemohon. Oleh karena itu, berdasarkan konstruksi hukum yang telah dibangun secara konsisten dalam berbagai putusan MK Republik Indonesia, para pemohon telah memenuhi syarat kerugian konstitusional yang karenanya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akul. Bahwa dalam batas penalaran yang wajar, tentu keberlakuan pasal-pasal akul menghalangi hak para pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam jabatan manajerial dan non-manajerial tanpa diskriminasi dan mengesampingkan sistem meritokrasi. Bahwa pemohon 1 merupakan Ketua Umum Forum Aspirasi Intelektual Nusantara yang notabene-nya ASN berstatus P3K yang diangkat secara sah oleh negara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor dianggap dibacakan tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, terlampir bukti P6, dan pemohon 2 merupakan Wakil Ketua Umum Forum Aspirasi Intelektual Nusantara yang notabene-nya ASN berstatus P3K yang diangkat secara sah oleh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor dianggap dibacakan tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, terlampir bukti P7. Tunduk pada seluruh ketentuan hukum kepegawaian, memiliki kewajiban beban kerja serta tanggung jawab publik yang sama dengan PNS, termasuk loyalitas terhadap negara dan kepatuhan pada hukum. Namun, pasal 34 ayat 1 dan 2 dan pasal 52 ayat 3 huruf C Undang-Undang ASN justru membatasi hak konstitusional para pemohon dalam jabatan ASN. Sehingga secara hukum menempatkan P3K bukan sebagai ASN penuh, melainkan sekedar ASN kelas 2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dan dikaitkan dengan ketentuan pasal 51 ayat 1 huruf C Undang-Undang MK, junto pasal 4 ayat 1 huruf C Peraturan Mahkamah Konstitusi, para pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan akul. Pokok-pokok permohonan izin membacakan pokoknya saja yang mulia. Silakan. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan dirinya sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, kesetaraan, serta perlindungan hak konstitusional setiap warga negara tanpa diskriminasi. Dalam kerangka tersebut, setiap kebijakan legislasi wajib tunduk pada prinsip persamaan di hadapan hukum, kepastian hukum yang adil, serta perlindungan terhadap setiap bentuk perlakuan diskriminatif. Bahwa ketentuan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan. Itunya nggak usah dibacakan ya. Siap yang mulia. Terus, ini kan dasar-dasar hukum semua, dasar-dasar pengujian. Siap yang mulia. Di mana itu dijelaskan? Tadi kan katanya mau menyampaikan yang pokok-pokoknya. Pokok-pokoknya saja yang mulia. Iya. Bahwa Undang-Undang ASN sendiri mendefinisikan ASN sebagai profesi yang terdiri dari PNS dan P3K, sehingga secara normatif kedua status tersebut berada dalam satu entitas profesi yang sama. Namun pasal 34 ayat 1 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa jabatan manajerial dan non-manajerial diutamakan diisi oleh PNS, telah menciptakan preferensi normatif yang menempatkan P3K dalam posisi subordinat. Maka terjadi kontradiksi dengan asas dalam pasal 2 Undang-Undang ASN sebagai berikut dianggap dibacakan yang mulia. Ya. Bahwa preferensi diutamakan dalam norma tersebut merupakan bentuk preferensi hukum yang secara nyata menciptakan diskriminasi status. Norma ini menggeser prinsip meritokrasi menjadi preferensi administratif, sehingga bertentangan dengan asas sistem merit yang justru menjadi roh utama manajemen ASN. Sehingga pengisian jabatan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, dengan demikian frasa diutamakan pasal 34 ayat 1 terjadi pertentangan atau tidak konsistensi dengan rumusan pasal 1 ayat 15
yang berbunyi dianggap dibacakan. Bahwa secara filosofi, sistem merit mengandung prinsip keadilan profesional, yaitu setiap individu memiliki kemampuan dan integritas yang sama, harus memperoleh kesempatan karir yang sama. Dengan memberikan preferensi kepada PNS, maka norma tersebut meniadakan kompetensi profesional yang sehat dan menggantinya dengan keistimewaan administratif yang tidak memiliki dasar konstitusional. Bahwa secara filosofi, meritokrasi bertujuan memastikan bahwa jabatan publik diisi oleh individu terbaik berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja yang baik demi kepentingan masyarakat luas. Namun frasa diutamakan tersebut kontradiksi dengan pasal 27 ayat 2. Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Dengan demikian membatasi P3K hanya karena status administratif, negara berpotensi kehilangan sumber daya manusia terbaik dan gagal menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Selanjutnya C2 dibaca oleh rekan saya yang mulia. Silakan. Jangan dibacakan, diuraikan. Ini latihan juga untuk para lawyer. Siap, yang mulia, diuraikan. Jadi kalau mau argumentasi oral kan tidak perlu baca gitu. Nah, silakan. Siap, yang mulia. Terima kasih Majelis Hakim Konstitusi. C2 jabatan manajerial dan jabatan non manajerial tertentu dapat diisi dari P3K dalam kurung pasal 34 ayat 2 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa ketentuan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa jabatan manajerial dan jabatan non manajerial tertentu dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Secara gramatikal dan yuridis, penggunaan frasa dapat merupakan norma yang bersifat permisif, bukan imperatif. Norma permisif hanya memberikan kemungkinan, bukan jaminan hak. Dengan demikian, P3K tidak ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak normatif atas akses jabatan, melainkan sekedar alternatif yang keberadaannya bergantung pada kebijakan administratif instansi. Bahwa jika P3K hanya dapat mengisi jabatan tertentu, menurut pasal 34 ayat 2 dan PNS diutamakan untuk sebagian besar jabatan, maka P3K menghadapi risiko bahwa karir mereka akan terhambat atau tersisih dari pengisian jabatan utama. P3K mengalami ketidakpastian hukum terkait jalur karir, pengembangan jabatan yang bisa berimplikasi pada motivasi, penyusunan hidup, dan stabilitas kerja akibat frasa dapat di dalam pasal yang dimohonkan. Bahwa ketentuan ini juga bertentangan dengan asas persamaan kedudukan dalam kurung pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan hak atas perlakuan adil dalam hubungan kerja dalam kurung pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Karena dua individu ASN dengan beban, tugas, dan tanggung jawab yang sama diperlakukan berbeda semata-mata karena status administratif. Norma yang menyatakan dapat tidak menciptakan hak yang dapat dituntut, melainkan sekedar membuka kemungkinan yang sewaktu-waktu dapat diabaikan oleh pengambil kebijakan. Akibatnya, P3K tidak memperoleh kepastian mengenai peluang pengembangan karirnya sekalipun memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang setara dengan PNS. Bahwa kondisi demikian bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menuntut agar hak-hak warga negara diatur secara tegas dalam undang-undang, bukan diserahkan pada diskresi administratif yang dapat berubah mengikuti dinamika kebijakan pemerintahan. Bahwa lebih lanjut, perlakuan berbeda terhadap PNS dan P3K dalam akses jabatan bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. P3K dan PNS sama-sama merupakan bagian dari ASN, menjalankan fungsi pelayanan publik, serta memikul beban dan tanggung jawab yang sama. Oleh karena itu, pembedaan akses karir semata-mata berdasarkan status administratif tidak memiliki dasar konstitusional yang sah. Bahwa secara filosofis, konsep profesi ASN dibangun di atas prinsip meritokrasi, yaitu sistem yang menilai individu berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan integritas.
bukan berdasarkan status administratif. Ketika norma hukum menempatkan P3K hanya sebagai alternatif pengisian jabatan, maka yang terjadi adalah pergeseran prinsip merit menjadi preferensi administratif, sehingga mereduksi makna profesionalisme aparatur negara. Bahwa dari perspektif tujuan pembentukan ASN, negara berkepentingan memastikan bahwa jabatan publik diisi oleh sumber daya manusia terbaik demi optimalisasi pelayanan lanjut publik. Poin C3. Baik, terima kasih atas kesempatannya Yang Mulia. Saya akan melanjutkan di poin C3 mengenai pemberhentian pegawai ASN tidak atas permintaan sendiri ketika mencapai batas usia pensiun dan atau berakhirnya masa perjanjian kerja menurut pasal 52 ayat 3 huruf C yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Poin 1. Bahwa pasal 28D ayat 2 Undang-Undang 1945 menegaskan setiap orang berhak atas perlakuan adil dalam hubungan kerja. Maka pasal 52 ayat 3 huruf C yang berbunyi mencapai batas usia pensiun, jabatan dan atau berakhirnya masa perjanjian kerja, khususnya frasa dan atau berakhirnya masa perjanjian kerja akan memberikan ruang diskriminasi bagi pegawai pemerintah perjanjian kerja karena P3K akan diberhentikan masa kerjanya karena diberhentikan bukan berhenti telah mencapai usia pensiun sebagaimana masa pensiun bagi PNS, dan dengan demikian jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan kerja ASN baik PNS maupun P3K dibiayai oleh keuangan negara dan tunduk pada aturan hukum yang sama, yaitu memberikan perlakuan berbeda tanpa dasar proporsional melanggar asas keadilan dalam hubungan kerja. Selanjutnya, bahwa ketentuan pasal 52 ayat 3 huruf C Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN yang mengatur pemberhentian pegawai ASN tidak atas permintaan sendiri karena mencapai batas usia pensiun, jabatan, dan atau berakhirnya masa perjanjian kerja. Khususnya di frasa dan atau berakhirnya masa perjanjian kerja ini menimbulkan perlakuan hukum yang berbeda antara pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dalam hal berakhirnya hubungan kerja dengan negara. Selanjutnya, bahwa pasal 28D. Oke, itu lanjut saja. Oke. Poin-poinnya saja. Oke. Bahwa keberadaan frasa dan atau berakhirnya masa perjanjian kerja menyebabkan P3K dapat berhenti semata-mata karena berakhirnya kontrak kerja sekalipun pegawai tersebut masih berada dalam usia produktif, masih memenuhi standar kompetensi, serta masih dibutuhkan dalam pelayanan publik. Sementara itu, PNS tetap memperoleh jaminan masa kerja hingga mencapai batas usia pensiun. Kondisi ini menimbulkan perlakuan yang tidak setara dalam hubungan kerja negara. Selanjutnya, bahwa pasal 28D ayat 3 Undang-Undang 1945 menjamin kesempatan yang sama dalam pemerintah. Pembatasan masa kerja P3K melalui mekanisme kontrak yang tidak menjamin keberlanjutan pengabdian hingga usia pensiun secara tidak langsung membatasi kesempatan para P3K untuk berpartisipasi secara penuh dalam penyelenggaraan pemerintah melalui jabatan publik. Selanjutnya, bahwa lebih lanjut pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif. Bunyi pasalnya nggak usah ya. Ya, atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminasi tersebut. Perbedaan perlakuan antara PNS dan P3K semata-mata berdasarkan status administrasi saja tanpa mempertimbangkan kompetensi dan kinerja merupakan bentuk diskriminasi yang dilembagakan melalui norma hukum. Selanjutnya, bahwa secara filosofis pengabdian sebagai aparatur negara merupakan pelayanan publik yang menuntut profesionalisme dan loyalitas terhadap negara, bukan sekadar hubungan kontraktual sebagaimana hubungan kerja private. Oleh karena itu, menempatkan P3K dalam hubungan kerja yang sepenuhnya bergantung pada mekanisme kontrak jangka pendek bertentangan dengan hakikat profesi aparatur negara sebagai profesi pelayanan publik jangka panjang. Selanjutnya, bahwa oleh karena itu ketentuan pasal 52 ayat 3 Undang-Undang ASN khususnya frasa dan atau berakhirnya masa perjanjian kerja telah menimbulkan diskriminasi normatif, ketidakpastian hukum serta
perlakuan yang tidak adil dalam hubungan kerja aparatur negara yang bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 28D ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 serta pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, bahwa oleh karena itu demi menjaga keselarasan norma undang-undang dengan prinsip konstitusional, frasa dan atau berakhirnya masa perjanjian kerja patut dinyatakan bertentang dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai telah mencapai batas usia pensiun. Selanjutnya, izin Yang Mulia saya bacakan pokok untuk petitumnya. Silakan. Kalau baca Undang-Undang Dasar itu lengkap ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, terima kasih. Berdasarkan seluruh posita yang telah dibacakan, para pemohon dengan hormat memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan frasa diutamakan diisi dari PNS dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai jabatan manajerial sebagaimana dimaksud pasal 14 dan jabatan non-manajerial sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 diisi oleh pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berdasarkan kompetensi. Selanjutnya, menyatakan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 141, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Selanjutnya, menyatakan frasa dan atau berakhirnya masa perjanjian kerja dalam pasal 52 ayat 3 huruf C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 141 dengan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai telah mencapai batas usia pensiun. Selanjutnya, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan ini dengan seadil-adilnya. Baik, demikian permohonan dari pemohon. Kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan kesempatannya kepada Majelis Mahkamah Konstitusi yang terhormat. Pemohon mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Sekarang giliran kami dari hakim panel untuk menyampaikan penasehatan sesuai dengan ketentuan hukum acara. Saudara bisa mencatat apa yang kami sampaikan, tapi kalau tidak sempat mencatatnya, nanti bisa melihat rekaman persidangan kita ini. Ada YouTube di website Mahkamah Konstitusi yang berisi rekaman persidangan, bahkan ada risalahnya juga. Penasehatan pertama dimulai dari Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansur. Silakan Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Profesor Saldi Isra, dan juga Yang Mulia anggota panel, Yang Mulia Bapak Profesor Adis Kadir, dan ini kuasa para pemohon ya. Ini yang mana ini? Firm Supriyadi, Law Firm Supriyadi ini ya, Supriyadi. Kemudian ini Medi yang hadir. Bukan, Husna. Ini yang satu lagi siapa? Muhammad Afan. Ini ada 8 lawyer tergabung dalam Supriyadi and Partner ini. Baik, untuk pertama kalinya beracara di mahkamah ya. Nah, sebagaimana juga ketentuan bahwa pada sidang pendahuluan selain dari penyampaian permohonan di persidangan pendahuluan ini juga mahkamah akan memberikan penasehatan. Memang saya lihat dari 23 halaman
dari permohonan ini, saya lihat masih ada beberapa hal yang perlu saudara lengkapi, saudara perbaiki, dan saudara elaborasi lagi lebih tajam permohonan yang saudara ajukan ini. Ini kan tentang pengisian jabatan manajerial dan non manajerial, pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi pegawai ASN. Nah, yang di sini ada pasal yang saudara uji itu adalah pasal 34 ya, ayat 1 dan ayat 2 di Undang-Undang ASN ini, kemudian juga pasal 52 ayat 3 huruf C ya, di undang-undang yang sama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian ada batu uji yang saudara jadikan sebagai dasar pengujian ini ada 6 ya, yang berasal dari 3 pasal. Kemudian juga saudara cantumkan di sini. Di dalam struktur dan format sudah sesuai dengan PMK 7 tahun 2025 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Dan juga di kewenangan mahkamah juga saudara sudah mencantumkan secara runtut ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum mahkamah untuk berwenang menerima, memeriksa, memutus dan mengadili permohonan yang saudara ajukan ini, permohonan akuo. Nah, di kewenangan mahkamah selain daripada saudara mencantumkan dasar-dasar hukum ini, ada uraian-uraian juga yang harus saudara jelaskan di sini. Ya, saudara harus elaborasi karena di pengujian Undang-Undang Nomor 20 2023 ini sudah banyak sekali diajukan. Ya, tidak kurang dari 10 permohonan, 10 perkara yang sudah 8 diantaranya itu sudah diputus. Ya, itu untuk undang-undang yang sama, yang juga diantaranya yang menguji pasal 52 ayat 3 huruf I Undang-Undang 20 tahun 2023 ini tentang ASN. Ya. Nah, untuk itu saudara harus menguraikan di sini pada bagian kewenangan ini, membuktikan bahwa perkara yang saudara ajukan ini, ya, yang ini pasal yang 2 ini, ya, itu memang tidak sama atau berbeda dengan perkara-perkara yang permohonan-permohonan yang sudah diputus itu. Nah, ini yang saudara harus betul-betul saudara lihat betul-betul untuk mengajukannya bahwa membuktikan itu tidak nebis in idem, ya. Dan ini harus memiliki alasan kerugian konstitusional yang berbeda, kemudian juga begitu juga dengan permohonan yang sebelumnya. Ya. Nah, ini kalaupun itu sama, saudara harus bisa membuktikan itu, ya. Karena akan nampak nanti apakah itu tidak sama dan saudara memiliki uraian-uraian yang memastikan bahwa di dalam permohonan itu di dalam hasil ya dari akhir dari permohonan itu betul-betul menyebabkan mungkin mahkamah bisa bergeser ya dari putusan-putusan itu, karena dengan adanya permohonan yang saudara ajukan ini nanti bisa kelihatan diuraikan lebih tepat ya. Coba dilihat nanti contoh-contohnya dibuat bila perlu itu dibuat matrik atau tabel yang ke-10 atau ke berapapun dari permohonan yang sudah ada pernah diuji itu ya, yang memuat norma uji di dalamnya batu uji, amar putusan dan hal yang membedakannya dengan perkara sebelumnya. Nah, ini cukup panjang juga. Ini belum ada satu kalimat pun tentang kemungkinan nebis in idem atau tidaknya itu. Nah, itu harus saudara uraikan. Ini menjadi bagian penting untuk permohonan yang sudah pernah diajukan pasal yang sama maupun batu uji yang sama di mahkamah. Nah, dilihat dulu contoh-contohnya di PMK 7 itu ada seperti apa. Saudara bisa lihat di laman mahkamah
Ya, permohonan-permohonan yang seperti itu saudara cari, nanti saudara matrik, saudara buat tabel untuk kemudian menjadi jelas terang benderang bahwa betul-betul tidak nebis in idem. Nah, itu saudara yakinkan itu kepada mahkamah. Kemudian di kedudukan hukum, di legal standing, ini kan saya lihat agak rancu ini, coba saudara pikirkan lagi. Ini kan Forum Aspirasi Intelektual Nusantara, FAIN ini ya. Ini kan seperti perkumpulan ya berbadan hukum. Ini sudah buktinya sudah diajukan ya, anggaran dasar dan sebagainya. Nah, tetapi ini diwakili oleh Yumnawati SPD ini ya, ketua umumnya itu. Kemudian juga Angga Priyatna wakil ketua ini. Ini kan perkumpulan para dosen ya, para peserta didik ya, pengajar ya. Betul yang mulia. Seperti BRIN seperti itu ya. Iya, dosen dan tenaga pendidikan. Tapi ini berbadan hukum ya. Nah, untuk itu saudara harus menjelaskan apakah memang yang akan saudara ajukan sebagai pemohon itu ya, itu adalah badan hukum. Nah, ini saudara sebut diwakili oleh 1 Yumnawati SPD pemohon 1, 2 Angga Priyatna wakil ketua dosen sebagai pemohon 2. Nah, ini jadi rancu. Kalau kenapa tidak 1 aja misalnya? Coba saudara pikir apa fine aja. 1 karena sudah ada anggaran dasar, ada bukti-bukti yang bisa diajukan bahwa itu adalah badan hukum yang perkumpulan yang memang bisa menjadi sebagai pemohon. Nah, atau perorangan warga negara. Yumnawati ini pemohon 1, kemudian Angga Priyatna pemohon 2. Tidak nyambung seperti ini. Jadi itu seperti rancu. Nanti saudara baca ulang, lihat lagi ya. Nah, kemudian juga nah, begitu juga nih saudara lihat di dalam sebagaimana ditunjuk dalam ADART-nya itu ya. Nanti saudara lihat bahwa memang yang mana yang saudara mau jadikan sebagai pemohon ini ya. Kemudian di alasan-alasan permohonan di legal standing. Di legal standing ini juga saudara belum menguraikan ya bahwa para pemohon ini memiliki kedudukan hukum. Nah, ini belum saudara elaborasi untuk mempertentangkan. Kemudian ada 5 parameter yang memang di situ saudara lihat nanti di contoh-contohnya itu, contoh-contoh putusan yang sudah berhasil itu ya. Karena ini kan saudara harus menguraikan, ini ada 2 pasal yang diuji ya. Kemudian juga ada 6 dasar pengujiannya, batu ujinya. Nah, ini saudara belum mempertentangkan satu sama lain, baru menyebutkan saja di dalamnya itu. Ini saudara harus elaborasi kerugian konstitusional ini dengan mempertentangkan satu persatu. Apakah memang harus sebanyak ini? Misalnya batu uji yang saudara gunakan gitu loh. Karena kan ini nanti harus dipertentangkan dengan berlakunya pasal yang tadi yang dalam ASN itu, di undang-undang ASN itu saudara harus pertentangkan dengan dasar pengujiannya itu, batu ujinya itu, satu persatu. Nah, ini karena semakin banyak ya juga semakin panjang, saudara juga harus menguraikannya, mengelaborasinya. Saudara harus analisa satu persatu, yakinkan bahwa mahkamah kan tidak aja ketentuan itu merugikan hak konstitusional 1 orang saja atau 3 orang saja atau 2 orang, seluruh ya, begitu prinsip dari putusan dalam permohonan ini ya kan. Seluruh warga negara, bukan saja seluruh pengajar misalnya, bahkan seluruhnya. Nah, ini saudara harus uraikan ya, akibat dari keberlakuan Undang-Undang 20 pasal yang norma yang ada dalam Undang-Undang 20 2023 ini. Nah, bisa saudara mulai mungkin dengan kasus yang konkret itulah.
Saudara uraikan seperti apa, saudara bandingkan di lembaga yang lain mungkin ada sama mirip seperti ini, yang nggak usah luar negeri karena prinsipnya beda ASN kita atau mungkin perkumpulan yang berbeda dengan di luar, atau yang mirip ya, apa badan hukum yang seperti ini seperti apa. Ya. Kemudian juga di alasan permohonan ini saudara juga sudah menguraikan ada beberapa hal mulai dari pendefinisian ASN ya dalam profesi itu, kemudian juga persoalan frasa dapat ini kan yang saudara ini kan, yang norma yang bersifat permisif bukan imperatif. Nah di sini kan saudara sudah menyebutkan bahwa kerugian itu potensial. Nah, itu ini sudah ada di uraiannya di sini. Ya. Saya lihat tadi di halaman 7 itu, saudara secara pasti menyebutkan kerugian konstitusionalnya bersifat potensial. Nah, saudara lihat lagi apakah benar itu potensial atau bisa jadi mungkin faktual. Kalau potensial itu kan bisa jadi belum ya, tapi nanti bisa jadi akan menimbulkan kerugian hak konstitusionalnya yang ada di dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang saudara jadikan sebagai batu uji itu. Nah itu banyak sekali, yang mana hak konstitusional yang mana yang saudara pilih ya untuk saudara pertentangkan dengan pasal yang diuji itu sehingga menimbulkan kerugian. Nah ini saya kira itu beberapa hal di dalam ini, di alasan-alasan ini seperti tadi ada beberapa hal memang yang saudara belum mempertentangkan ya. Kemudian juga saudara elaborasi mengenai kenapa saudara memilih pemaknaan itu. Ya, yang kemudian saudara ekstraksikan di dalam petitum ini. Nah, di petitum saya lihat nih ada hal-hal yang kurang lazim sepertinya ya. Coba lihat kalau kita baca petitum 2 dengan 4 ini kan itu kalau dilihat tidak lazim itu ya. Dielaborasi kembali ya dengan menyebutkan norma yang dimohonkan untuk diuji, kemudian frasa baru yang dianggap inkonstitusional. Coba lihat contoh-contoh petitum yang sudah kabul gitu ya. Kemudian di petitum 2 ini juga tidak sinkron juga dengan petitum yang lain ya. Posita hanya mencantumkan frasa diutamakan, sedangkan petitumnya mencantumkan frasa diutamakan diisi dari PNS. Nah, itu lebih tuh. Coba dilihat lagi ya, lihat contoh-contohnya. Seperti apa format petitum itu yang tepat. Bisa dilihat di permohonan-permohonan yang sudah berhasil. Karena nanti ini kan akan disampaikan, dibaca oleh 9 atau tidak-tidaknya 7 orang hakim. Ini yang tidak secara langsung seperti ini akan membaca ini, kalau belum terurai dengan cukup baik, belum terelaborasi ya nanti bisa jadi kabur sehingga menjadi obskur dan tidak dapat diterima. Nah ini yang potensi itu kalau saudara tidak perbaiki akan seperti itu. Nah, saudara lihat lagi contoh-contohnya. Saya kira itu ya, saudara Supriyadi dan rekan-rekan mudah-mudahan bisa menambah lebih baiknya permohonan ini. Nanti kita lihat seperti apa nanti dalam perbaikannya. Terima kasih Yang Mulia Ketua. Terima kasih. Kembalikan. Yang Mulia Bapak Ridwan Mansur. Berikutnya Yang Mulia Prof. Adis, dipersilahkan. Terima kasih Yang Mulia Profesor Saldi Isra, Ketua Panel, Yang Mulia Dr. Ridwan Mansur dan para pemohon. Di halaman 1 itu perihal, saya suka melihatnya membuka karena kelihatan perihal dulu. Itu tentang ASN itu sebaiknya dilengkapi dulu. Tentang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, jangan disingkat karena penjelasan
akan disingkat jadi ASN itu akan ada di halaman 2. Nanti setelah itu baru seterusnya pakai ASN silakan. Tapi pada perihal ini kan harus lengkap dulu. Kemudian kewenangan mahkamah tadi sudah disinggung banyak oleh Yang Mulia Pak Ridwan Mansur, termasuk juga nebis in idem, di sana sudah disampaikan semua. Kedudukan hukum pemohon juga sudah disampaikan banyak. Saya hanya nambahkan sedikit saja hal-hal yang perlu diuraikan apabila pemohon merupakan badan hukum. Ya, pemohon harus menentukan apakah pemohon ini merupakan badan hukum privat atau badan hukum publik. Itu tolong dijelaskan. Dan kemudian yang kedua, apabila permohonan diajukan oleh badan hukum, maka yang harus diperhatikan adalah siapa subjek hukum yang memiliki kecakapan hukum dalam bertindak mewakili badan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Ini harus dijelaskan. Apakah ketua umum, apakah wakil ketua umum, apakah sekretaris atau siapa. Kan itu ada di dalam ADRT itu. Nah ini dikutip aja pasal berapa di dalam ADRT itu. Penegasan yang berhak mewakili di luar dan di dalam apabila melakukan proses peradilan. Kemudian, nah, tadi sudah disampaikan 5 syarat kerugian konstitusional. Ini belum semua saya lihat diuraikan. Tadi sebagian saya lihat sudah ada, ya. Pemohon memiliki hak konstitusional diatur undang-undang sudah dimasukkan, hak konstitusional dilanggar juga tadi sudah disebutkan. Kerugian-kerugian konstitusional yang bersifat spesifik khusus, aktual atau potensial itu juga sudah, tapi masih perlu dielaborasi lagi. Kan contoh-contoh banyak yang nanti dilihat, itu perlu dielaborasi lagi. Saya belum baca yang adanya hubungan kausa perban sebab akibatnya. Apa saya kelewatan, tapi coba dicek lagi. Saya belum lihat itu. Kemudian perlu dijelaskan juga terhapusnya kerugian jika permohonan dikabulkan. Apakah kerugian apabila dikabulkan permohonan, apakah terhapus kerugian-kerugian yang diuji tersebut. Kemudian, nah, perlu juga dielaborasi lebih dalam uraian mengenai pemohon 2 berdasarkan 5 syarat tersebut, karena porsinya saya lihat kurang dibandingkan penjelasan tentang uraian tentang pemohon 1 itu. Ya, disamakanlah antara pemohon 2 dan pemohon 1. Terkait pemohon 2 ini kalau saya lihat beliau itu wakil ketua 2. Nah ini atas nama pribadi apa atas nama forum itu. Itu juga perlu dijelaskan. Kemudian pada pokoknya pemohon minta agar pengisian jabatan manajerial dan non-manajerial disamakan antara PNS dan P3K. Nah, ada pertanyaan juga yang perlu dijelaskan, mengapa perlu disamakan suatu hal yang berbeda antara PNS dan P3K. Itu tolong juga dijelaskan di dalam situ. Nanti apa justru akan menimbulkan ketidakadilan baru. Itu kan harus juga kami dijelaskan. Kemudian apa urgensinya sehingga harus disamakan itu, ya. Apakah persyaratan untuk menjadi PNS dan P3K itu sama? Nah, itu juga harus didapatkan. Kemudian apakah dasar pengangkatan PNS dan
P3K itu sama. Ini tolong dijelaskan, hal ini perlu diuraikan oleh pemohon untuk memperkaya dasar argumentasi hukum. Bahwa memang pasal-pasal yang 34 ayat 1, 2, pasal 52 ayat 3, Undang-Undang ASN adalah inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD NRI 1945. Ketiga norma diujukan pemohon berpusat pada 3 isu kalau saya baca di situ. Yang pertama berkenaan kesamaan pengisian jabatan manajerial dan non-manajerial antara PNS dan P3K secara proporsional. Kemudian kedua, kesamaan kesempatan bagi P3K untuk mengisi jabatan tertentu. Ketiga, berakhirnya pekerjaan karena telah mencapai usia pensiun bagi PNS dan P3K. Dari sebelumnya masa perjanjian P3 berakhir apabila masa perjanjian kerja berakhir. Nah, ini perlu jelaskan juga argumentasi atas ketiga isu ini. Ya, dielaborasi lagi secara lebih mendalam karena uraian argumentasinya masih minimalis. Kalau di mahkamah bilang masih kurang mewah itu. Ya, dielaborasi lagi kembali. Selain itu terakhir perlu juga dijelaskan mungkin berbagai pendekatan isu-isu hukum ya, pendekatan sosiologis, yuridis, kasus dan lain-lainnya itu juga perlu dielaborasi. Petitum tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Pak Ridwan Mansur. Saya pikir dari saya itu kita dengarkan apa penasihatan dari Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia Prof. Adis. Itu ya beberapa catatan tambahan dari saya sedikit. Pertama, ini soal kalau kewenangan sih sudah tidak ada masalah ya, sudah disusun sesuai dengan ketentuan dan pasal-pasal yang diuji juga sudah disebut. Nah, tapi ini legal standing ini, ini harus clear apakah ini perorangan atau badan hukum, ya. Kalau perorangan, bisa itu yang dua itu pemohon 1, pemohon 2. Tapi kalau badan hukum, karena pemohon 1, karena siapa namanya? Yumnawati ini dan satu lagi Angga Priyatna mewakili badan hukum, maka pemohonnya 1 saja badan hukum. Karena berbeda menguraikan pemohon yang badan hukum dengan pemohon perseorangan. Nah itu. Nah kalau itu harus clear apakah ini perorangan atau badan hukum. Kalau perorangan diuraikan pemohon 1 begini-begini, pemohon 2 begini-begini. Tapi kalau badan hukum, maka dua-duanya yang mewakili badan hukum itu menjadi 1 pemohon. Pemohonnya adalah badan hukum, tapi diwakili oleh siapa, itu paling tidak yang menandatangani surat kuasa untuk para kuasa hukum. Nah, kalau dia badan hukum, karena ini badan hukum privat ya, maka nanti dilihat siapa yang menurut anggaran dasar mewakili badan hukumnya, dicantumkan di mana otoritas itu ditemukan. Nah nanti kami akan periksa ketika menunjuk kuasa hukum siapa yang menandatangani kuasa hukum itu. Karena di anggaran dasar itu kan di pasal ditentukan yang mewakili badan hukum itu kan ketua dengan salah satu pengurus. Nah itu harus disebutkan. Pasal ini menentukan begini dan oleh karena ini dikuasakan oleh ini dan yang mewakili badan hukum. Nah itu kalau badan hukum. Lalu dijelaskan apa kepentingan badan hukum itu, bukan perorangannya. Saya dipahami ya, apa kepentingan badan hukum. Lalu Anda buktikan kepada kami, kira-kira ini yang saudara klaim itu dijelaskan. Kami belum tahu nih berapa anggotanya ini, karena ini baru kan. Forum intelektual,
Forum Aspirasi Intelektual Nusantara ini siapa saja anggotanya nih? Harusnya ada juga, kami jelas, dosen. Berapa sih anggotanya FAIN ini sekarang? Nggak tahu Anda mungkin ya, karena Anda tidak menghitung ya, karena urusan Betul, bukan Yang urusan Mulia. kuasa hukum. Nah, kami tolong juga diberikan aspirasi, gambaran terkait dengan ini. Nah, itu yang berkait dengan subjeknya. Lalu nanti dijelaskan apa kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional pemohon. Apakah itu pemohonnya perorangan atau badan hukum. Karena begini loh, yang harus Anda ingat itu, para kuasa hukum ingat, ini orang masuk memilih jalur P3K, sudah dari awal dia tahu konsekuensinya semua. Jadi bukan diterima dulu baru dijudge, Anda P3K ini PNS, kan bukan begitu. Jadi bagaimana mau menjelaskan setelah jadi lalu mempersoalkan aturan yang diterima pada awalnya ketika masuk? Karena kan beda kan, penerimaannya aja beda kan. Nah sudah tahu, sama dengan orang sudah calon kepala daerah atau calon anggota DPR atau DPRD, sudah jelas oleh undang-undang ditentukan masa jabatannya 5 tahun. Lalu kemudian setelah jadi, dipersoalkan. Kecuali Anda tidak tahu sebelumnya. Nah oleh karena itu, ini harus ada penjelasan yang kuat bahwa ketentuan ini sudah ada, lalu tiba-tiba Anda merasa diperlakukan tidak adil oleh ketentuan itu. Nah itu yang paling penting nih dijelaskan. Kenapa? Kami nanti akan menilai 3 norma yang dimohonkan pengujian ini ada enggak kausal verbannya. Jadi hubungan sebab akibat antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian itu dengan anggapan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional itu. Nah kalau yang tadi ditanya hakim kan agak berat nih. Anda masuk melalui jalur P3K, lalu tiba-tiba mempersoalkan P3K itu sendiri. Nah itu untuk legal standing. Karena kalau legal standingnya tidak lolos, kami tidak akan masuk ke pokok permohonan. Nah itu legal standingnya harus diuraikan supaya kami yakin pemohon memiliki legal standing. Yang berikut berkenaan dengan alasan-alasan permohonan, ini kan kalau dihitung saudara menggunakan pasal 28D ayat 1, 28I ayat 2, 28D ayat 2. Nah itu di dalamnya diuraikan per item ya, ada ini C1, C2 sampai C3. Nah, tolong dielaborasi lagi pertentangannya. Mengapa norma yang dimohonkan pengujian itu bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, pasal 28I ayat 2, dan pasal 28D ayat 2. Kira-kira substansi mana dari masing-masing norma itu? Misalnya, ini saya ambil contoh satu. Pasal 28D ayat 1 misalnya. Menyatakan begini. (28D ayat 1) itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Itu kan banyak tuh elemen-elemennya. Apakah semua elemen dalam norma konstitusi itu dianggap bertentangan dengan apa? Nah, itu harus dijelaskan. Jadi karena dipilih 3 norma konstitusi, berarti 3 norma yang diuji ke konstitusi itu harus ditunjukkan pertentangannya dengan 3 dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar itu. Nah, Anda bisa menggunakan perbandingan, konsep-konsep ini, konsep administrasi dan segala macam. Yang belum Anda jelaskan sama sekali dalam permohonan ini adalah mengapa Undang-Undang ASN itu membedakan PNS dengan
P3K. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk begitu. Jadi harus dijelaskan. Walaupun kami akan mencari nanti, tapi Anda sebagai pemohon harus menjelaskan kepada mahkamah. Dengan dasar pembedaannya ini harusnya dia tidak berbeda, atau dengan dasar pembedaan itu harusnya memang berbeda. Nah, itu yang belum diuraikan di permohonan ini. Sebab kalaupun Anda memiliki legal standing, tapi kalau kami merasa nanti tidak cukup kuat alasan bahwa itu menyatakan bertentangan dengan konstitusi, ya nanti akan ditolak permohonannya, tidak beralasan menurut hukum. Nah itu. Nah yang terakhir yang perlu diingatkan kepada saudara, misalnya kan ini ada tiga norma yang diuji. Duanya itu diberi pemaknaan, jadi frasa diutamakan diisi dari PNS, jadi dari pasal ini kan jabatan manajerial sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan jabatan non-manajerial sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 diutamakan diisi dari PNS. Jadi yang dari PNS-nya itu Anda minta dimaknai, diutamakan dari PNS, itu dimaknai menjadi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berdasarkan kompetensi. Nah itu. P3K itu kan bukan begitu ya, maksudnya P3K itu pegawai bla 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 itu ya, ya. Nah itu berdasarkan perjanjian kerja. Nah oleh karena itu tolong ini apakah pemaknaan terhadap diutamakan diisi dari PNS itu dengan yang baru itu sesuai tidak dengan pengertian P3K yang ada dalam Undang-Undang ASN itu. Nanti tolong dilihat lagi. Jadi jangan menciptakan terminologi baru dan terminologi itu tidak ada dalam Undang-Undang ASN. Nah, tolong itu diperhatikan. Yang kedua, saudara kan minta pasal 34 ayat 2 ini kan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, hilang semuanya. Jadi oleh karena itu jabatan manajerial dan jabatan non-manajerial tertentu dapat diisi dari P3K. Nah, oleh karena itu ini penting menjelaskan mengapa dibedakan PNS dengan P3K itu. Kalau itu hilang, jangan-jangan merusak norma lain. Jangan-jangan merusak orang yang masuk melalui jalur P3K. Karena memang falsafah masuknya aja udah beda. Falsafah yang dirumuskan dalam undang-undang itu juga sudah beda. Nah oleh karena itu tolong dipikirkan betul. Ini dihilangkan sama sekali, resikonya sudah dipikirkan atau belum? Nah oleh karena itu penting juga Anda menunjukkan kepada kami, ini organisasi yang mewakili anggotanya sudah pernah tidak mendiskusikan ini dengan anggota-anggotanya? Jangan-jangan ini maunya pengurus saja. Atau di pertemuan apa misalnya, kan ini baru ini. Pertemuan apa yang menggagas supaya ini dipersoalkan konstitusionalitasnya. Nah, tolong itu dipikirkan. Termasuk menghapus dan atau berakhir masa perjanjian kerja. Anda lihat juga ada putusan Mahkamah Konstitusi loh soal kapan perjanjian kerja itu selesai, pegawai P3K itu. Nah, nanti Anda lihat juga, kita sudah pernah memutus berkaitan dengan P3K ini. Tapi itu belum muncul sama sekali di dalam permohonan saudara ini. Nah, itu yang beberapa hal yang perlu kami nasihatkan karena penting diingatkan kepada saudara, kami tidak akan mengabulkan permohonan kalau itu akan menimbulkan problem hukum baru. Menimbulkan ketidakpastian hukum baru. Bisa dipahami ya? Oke, itu saja penasihatan. Ada yang mau disampaikan? Cukup? Cukup jelas? Cukup ya? Nah, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan hukum acara, Anda sekarang punya 3 pilihan ini, para kuasa hukum. Pertama, meneruskan permohonan ini tanpa perbaikan. Silakan kalau Anda mau teruskan tanpa perbaikan.
Yang kedua, menarik permohonan ini. Kalau Anda merasa, wah ini banyak soal yang belum bisa dijelaskan dan segala macam, bisa ditarik juga. Kalau Anda mau menarik, kasih tahu kita, nanti kita akan konfirmasi Mahkamah Konstitusi. Atau ini perlu waktu yang lebih panjang untuk memperbaikinya. Harus diskusi lagi dengan para anggota dan segala macamnya. Nah yang ketiga, pilihan ketiganya, meneruskan permohonan ini dengan memperbaiki. Nah itu pilihan ketiganya. Kalau sikap hukum saudara-saudara memilih pilihan ketiga, maka menurut ketentuan hukum acara tersedia waktu 14 hari dari sekarang untuk memperbaiki permohonan ini. Jadi batas akhir untuk menyampaikan perbaikan permohonan adalah tanggal 25 Maret 2026 pukul 12.00 WIB. Itu batas akhirnya, memasukkan perbaikan. Kalau mau memperbaiki, tapi kalau pilihan Anda yang nomor 1 tadi, beritahu saja kami. Pilihan yang nomor 2 beritahu juga, nah, nanti kita akan konfirmasi. Tapi kalau pilihan ketiga, batas waktunya 25 Maret 2026 pukul 12.00 WIB. Nah ini kami sampaikan, kalau perbaikan saudara itu disampaikan melalui pos, lalu tolong di amplop surat itu tulis perbaikan permohonan nomor berapa. Nah perlu ditegaskan perbaikan itu hanya 1 kali. Jadi jangan berkali-kali juga. Nah kalau sudah masuk 1 kali, lalu diperbaiki lagi karena waktunya masih ada, kita akan gunakan yang pertama itu sebagai perbaikan. Terakhir, diingatkan juga kepada saudara-saudara, tolong bukti-bukti dilengkapi dengan keterpenuhan syarat bukti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Anda ini kan para lawyer nih, advokat, sudah tahulah bukti yang dibenarkan itu apa. Harus dikasih ini, harus diinikan segala macam. Ya, bisa paham ya? Cukup? Ada tambahan? Ada tambahan? Oke, cukup. Dengan demikian, sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dan penasihatan dari Majelis Panel untuk permohonan nomor 84 PUU 24 Romawi 2026 dinyatakan selesai, sidang ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.